tadi di puskes nanya begini, "Dok, kenapa kalau di puskes tekanan darah saya selalu tinggi, kalau di rumah enggak, saya punya alat?" Oke, gini nah. Yang pertama, alat kita setiap tahunnya itu dikalibrasi. Jadi, kalau ada perbedaan tekanan darah, alat yang pertama dikalibrasi itu punyanya Inang. Yang kedua, Inang udah melakukan pemeriksaan cara mengukur tekanan darah yang baik atau benar. Gimana caranya? Yang pertama, ada persiapannya. 15 menit atau setidaknya 5 menit, Inang duduk tenang. Jangan cemas, jangan pikiran, kok saya belum dipanggil-panggil, Bapak itu kok udah dipanggil. Gitu, jangan. Yang kedua, pastikan Inang sebelum datang ke puskes tidak minum kafein atau kopi, tidak merokok, dan semalamnya tidak minum alkohol, dan tidak begadang. Yang seterusnya, jangan nahan kencing atau buang air besar. Gara-gara Inang takut kelewat nomornya, udahlah aku tahanlah kencingnya. Jangan, karena itu berpengaruh. Setelah sudah dilakukan persiapan Inang, waktu pemeriksaan yang pertama, duduk dengan tenang. Jadi kalau bangkunya punya sandaran, bersandar juga nggak apa-apa. Yang kedua, jangan bicara. Jadi waktu ada pegawainya nanya, nggak usah dijawab, biarin aja. Inang juga nggak usah nanya, nggak usah kepo. Dokternya siapa? Siapa namanya Pak? Nggak usah. Yang ketiga, tangannya jangan gerak-gerak, jangan kasih tanda love, jangan kasih dada-dada, jangan kasih mantap atau tanda-tanda yang lain. Rileks saja tangannya. Kemudian yang seterusnya, kaki wajib menyentuh lantai. Kaki nggak boleh disilang salah satunya, kaki nggak boleh diangkat salah satunya, kaki nggak boleh goyang-goyang, kakinya wajib dalam keadaan rileks dan menyentuh lantai keduanya. Yang terakhir, kalau memang hasil darahnya Inang merasa kurang tepat, boleh diminta diulang 1-2 kali. Tapi dengan jarak 1-2 menit dari pemeriksaan sebelumnya. Nanti dicatat pemeriksaan pertama berapa, pemeriksaan kedua berapa, kemudian pemeriksaan ketiga berapa. Itu namanya pemeriksaan tekanan darah terukur. Nanti kita cari rata-ratanya, tanya sama dokternya. Oke, paham yang Inang tentang masalah kenapa berbeda tensi di puskesmas sama tensi yang di rumah. Kalau ada pertanyaan, boleh tanyakan ke dokter puskesmas. Jangan lupa kontrol bulan depan. Di puskes itu banyak yang nanya, "Dok, gimana taunya saya penderita darah tinggi atau tidak?" Oke, sini biar kita ke poin. Yang terpenting, lakukan pemeriksaan tekanan darah di fasilitas kesehatan dengan alat yang dikalibrasi. Yang tujuannya untuk mengetahui identifikasi faktor-faktor risiko sejak dini. Dan makin banyaknya angka kejadian hipertensi pada usia muda. Program Kementerian Kesehatan adalah melakukan pemeriksaan tekanan darah setidaknya 1 kali dalam 1 tahun, dimulai dari usia 15 tahun ke atas pada usia produktif dan usia lansia. Di mana aja dok itu bisa dilakukan? Yang pertama, boleh dilakukan di puskesmas. Yang kedua, boleh dilakukan di pos bindu PTM atau pos pembinaan terpadu penyakit tidak menular. Yang ketiga, boleh dilakukan di klinik. Yang keempat, boleh dilakukan di rumah sakit. Yang terpenting, alatnya wajib dikalibrasi. Terdapat 2 metode untuk melakukan deteksi dini hipertensi. Yang pertama yaitu HBPM, Home Blood Pressure Monitoring, dan ABPM, Ambulatory Blood Pressure Monitoring. Kedua metode ini dapat dilakukan untuk menegakkan diagnosa hipertensi jas putih atau hipertensi terselubung. Oke, paham ya Bapak Ibu? Jangan lupa kontrol ke puskesmas. Menurut data SRS dari Balitbangkes menunjukkan tekanan darah tinggi dengan komplikasi merupakan penyebab kematian nomor 4 dengan persentase 6,8%. Sementara hasil riset kesehatan dasar menunjukkan angka prevalensi atau angka kejadian darah tinggi pada tahun 2013 sebesar 28,5%, sementara pada tahun 2018 mengalami peningkatan menjadi 34,11%.
Jadi banyak pasien di puskesmas Babelan nanya, "Dok, kok bisa saya sakit darah tinggi sementara saya tidak punya riwayat darah tinggi?" Oke, gini ya Bapak Ibu, penyebab darah tinggi itu multifaktorial, jadi banyak hal yang dapat menyebabkan. Dan faktor risiko dari tekanan darah tinggi itu terbagi atas dua. Yang pertama, faktor yang tidak dapat dimodifikasi. Yang kedua, faktor yang dapat dimodifikasi. Apa aja itu? Faktor yang tidak dapat dimodifikasi. Yang pertama, usia. Kemudian yang kedua, jenis kelamin. Yang ketiga, riwayat keluarga. Yang keempat, riwayat penyakit. Apa itu penyakit radiovaskular, penyakit jantung, atau penyakit ginjal, stroke, dan seterusnya. Sementara faktor yang dapat dimodifikasi adalah yang pertama berat badan berlebih. Yang kedua konsumsi alkohol. Yang ketiga merokok. Yang keempat mengkonsumsi garam yang berlebih. Yang kelima kurang beraktivitas dan berolahraga. Untuk itu orang yang penderita darah tinggi cek setidaknya 1 kali dalam sebulan, sementara orang yang tidak memiliki riwayat darah tinggi cek kesehatan 1 kali dalam 1 tahun untuk pelayanan SPN. Pesan yang terakhir, jangan lupa kontrol ke puskesmas.